Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sayang bunda semua? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan baik. Semoga Ananda dan keluarga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, tetap semangat dan bahagia tentu saja. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Minggu ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan juga secara vegetatif dan generatif. Kita masih pada KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Setelah pembelajaran ini, diharapkan Ananda dapat membedakan perkembangbiakan vegetatif dan generatif hewan. Kemudian, Ananda dapat mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Perkembangbiakan hewan dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yakni secara generatif atau kawin dan secara vegetatif atau tidak kawin. Secara generatif, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yang kita sebut dengan ovipar. Ya benar, artinya adalah bertelur. Kemudian secara melahirkan atau vivipar, dan yang ketiga bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Nah, ini adalah contoh-contoh dari hewan yang berkembang biak secara bertelur. Adakah Ananda yang sudah kenal? Ini hewan apa saja? Ya, ini adalah bebek. Ini benar, ini adalah ikan. Ini adalah ayam. Pada hewan yang berkembang biak secara ovipar, telur yang telah dibuahi akan dilindungi oleh cangkang telur. Di dalam cangkang terjadi pembuahan dan perkembangan embrio menjadi individu baru. Untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan embrio menjadi individu yang lengkap, maka induk akan mengerami telurnya. Selama pertumbuhan dan perkembangan tersebut, embrio memperoleh makanan dari kuning telur. Setelah terbentuk bagian tubuh yang lengkap, telur akan menetas dan keluar dari tubuh induknya. Nah, ini adalah contoh hewan-hewan yang berkembang biak secara vivipar. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan vivipar tadi? Luar biasa. Ya, benar. Vivipar adalah berkembang biak secara melahirkan. Tahukah Ananda, ini hewan apa? Ya, benar. Ini adalah monyet. Ini kucing. Ini adalah gajah. Ya. Nah, silakan Ananda tebak, ini hewan apa lagi? Iya. Sayang bunda, banyak sekali hewan-hewan di sekitar Ananda yang berkembang biak secara melahirkan. Ayo coba sebut salah satu di antaranya. Bagus, kambing misalnya. Ada lagi yang tahu yang lainnya? Oke, sapi. Ayo sebut lagi yang lainnya. Oh, banyak sekali di sekitar Ananda yang bisa Ananda amati dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Baik, kita lanjut kepada yang berikutnya, yakni hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak. Ayo, siapa yang bisa melanjutkannya? Apa yang dimaksud dengan ovovivipar? Benar, dia adalah berkembang biak secara bertelur dan melahirkan. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bertelur dan melahirkan? Setelah pertumbuhan sempurna, induk betina akan melahirkan bayinya. Nah, ini adalah beberapa hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Adakah di antara hewan ini yang sudah Ananda kenali? Baik, ini namanya adalah platypus. Ayo, yang ini siapa yang tahu? Benar, ini adalah ikan pari. Berikutnya, ini
adalah kuda laut. Ini adalah gambar salamander. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini dapat dikelompokkan menjadi 4 cara. Yang pertama adalah tunas. Yang kedua, partenogenesis. Yang ketiga, fragmentasi. Dan yang keempat adalah membelah diri. Ayo kita amati satu persatu. Yang pertama adalah tunas. Ada yang tahu ini hewan apa? Ya, ini adalah hewan air yang bernama hidra. Pada hidra dewasa akan tumbuh tunas kecil yang semakin lama semakin besar, yang pada akhirnya akan memisahkan diri dari tumbuh induknya dan akan membentuk individu baru. Yang kedua adalah partenogenesis. Salah satu hewan yang berkembang biak dengan partenogenesis adalah komodo. Ketika hewan betina dari komodo tidak mendapat pasangan jantannya dalam waktu yang relatif lama, komodo betina akan mengalami partenogenesis sehingga kelestarian jenisnya dapat terpelihara. Nah, berikutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi, salah satu contohnya adalah pada cacing pipih. Fragmentasi dimulai dengan cacing pipih memutuskan bagian tubuhnya menjadi 2 bagian, yang masing-masing bagian akan tumbuh bagian tubuh yang lengkap sehingga membentuk individu baru. Selanjutnya adalah membelah diri. Membelah diri terjadi pada hewan yang sangat kecil yang kita sebut juga dengan hewan mikroskopis atau hewan yang hanya dapat terlihat dengan mikroskop, diawali dengan terjadinya pemisahan atau pembelahan inti sel yang selanjutnya masing-masing inti sel ini akan berkembang membentuk individu baru. Ananda semua, setelah pembelajaran kita hari ini, semakin menjadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah karena hewan dan tumbuhan tersebut diciptakan adalah untuk kita ambil manfaatnya dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari dan untuk menjaga kelangsungan generasi. Setiap hewan dan tumbuhan tersebut Allah memberikan kemampuannya untuk berkembang biak. Sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah dan sebagai seorang muslim yang bertanggung jawab, mari kita jaga kelestarian tumbuhan dan hewan yang ada di muka bumi ini. Ananda yang hebat, soleh dan soleha, silakan Nanda amati hewan di sekitar tempat tinggal Ananda dan tentukan cara berkembang biaknya. Pasti Ananda bunda yang luar biasa bisa. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.